pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia, pelajaran civics telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Perjalanan mata pelajaran civics setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan yang sangat digunakan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957, istilah yang digunakan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada kurikulum 1961 berubah menjadi civics lagi. Kemudian pada kurikulum 1968 menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Perubahan-perubahan istilah mata pelajaran PKN atau civics di kalangan sekolah dasar dan menengah juga terjadi di kalangan perguruan tinggi di Indonesia. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Beberapa bentuk pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi telah lama dilakukan. Kenyataannya memang demikian. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan tersebut lebih banyak didistorsi oleh kepentingan kekuasaan semata. Sehingga pada era reformasi ini paradigma pendidikan kewarganegaraan seharusnya bergeser ke arah yang civilized. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kewarganegaraan dalam bahasa Latinnya disebut civis. Selanjutnya dari kata civis dalam bahasa Inggris timbul kata civic yang artinya negara dan kewarganegaraan. Akhirnya dari kata civic terlahir kata civics yang artinya ilmu kewarganegaraan atau civic education, pendidikan kewarganegaraan. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Pertama, visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani, serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, bersaing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan. 2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peranan warga negara dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang bertujuan menghasilkan konsep, teori maupun generalisasi tentang peranan warga negara dalam masyarakat demokratis. Teori-teori yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membina warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang aktif berpartisipasi serta memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan bernegara yang demokratis, berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan tidak hanya teori saja, melainkan harus memberikan sentuhan moral dan bersikap sosial. Sentuhan moral dan sosial akan mendapat perhatian besar agar pengajaran pendidikan kewarganegaraan mampu menuju sasaran, yaitu tujuan membentuk pola generasi muda yang baik dan bertanggung jawab, melahirkan generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan.
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Nur M.S. Bakri mengatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari yang pertama, kecintaan tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, yang keempat, keyakinan akan ketangguhan Pancasila, yang kelima, rela berkorban demi bangsa dan negara, yang keenam, kemampuan awal bela negara. Tujuan umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar pada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Lalu tujuan khusus pertama, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban demi nusa dan bangsa. Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi masyarakat dan negara. Ketiga, dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat, wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia pada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. F. Pendapat pakar terhadap pendidikan kewarganegaraan, civic atau civic education, atau pendidikan kewarganegaraan sebagai ahli berpendapat merupakan sebagai dari ilmu politik seperti dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH MPH dalam seminar pengajaran Civics di Tawakmangu, Surakarta tahun 1972. Sejauh civic dapat dipandang sebagai disiplin ilmu politik, maka fokus studinya adalah mengenai kedudukan dan peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan, sehingga isi dan manfaat dari civic merupakan sebagai dari ilmu politik diambil demokrasi politiknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pendidikan yang lama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antara warga negara dan negara. Serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada penjelasan pasal 37 dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berkaitan dengan pengertian di atas seperti ditulis oleh Nur M.S. Bakri dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam pengembangan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Menurut Kerr, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang lebih luas berarti persiapan kaum muda untuk peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan
khususnya peran pendidikan. Melalui pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran dalam proses persiapan ini, Winatapura dan Budimansyah. Definisi Kerr menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sepenuhnya disampaikan, yang mencakup proses persiapan kaum muda untuk peran dan tanggung jawab sebagai warga negara dan khususnya peran pendidikan, termasuk pendidikan, mengajar, dan belajar dalam proses mempersiapkan warga negara ini. Menurut Aziz Wahab, pendidikan kewarganegaraan civic education adalah alat pengajaran dan menginstruksikan siswa dengan cara yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, program warga berisi konsep umum administrasi negara, politik, dan hukum, serta teori umum lainnya yang sesuai dengan tujuan. Berbeda dengan pendapat atas pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai mempersiapkan kaum muda atau siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berprestasi aktif dalam komunitas mereka. Menurut Zomri, konsep pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan tindakan demokratis, dan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk demokrasi masyarakat kehidupan yang lebih baik, menjamin hak-hak komunitas. Pendidikan kewarganegaraan adalah masalah yang berfokus dalam mendidik warga negara yang memahami dan dapat menggunakan hak dan tanggung jawab mereka untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Pandangan lain adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan berupaya untuk memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk memperlukan hubungan antara warga negara dan negara, dan untuk pendidikan persiapan untuk mempertahankan negara agar menjadi warga negara bangsa yang andal dan dapat diandalkan oleh negara. Teori terbentuknya negara. Secara teoritis yang dimaksud adalah para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teoritis tentang terhadirnya negara. Dengan demikian, apa yang dihasilkan lebih dari pemikiran para ahli tersebut, bukan berdasarkan kenyataan faktualnya. Teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kedua, teori keutuhan. Penganut teori ini adalah F.J. Stahl Kranenburg, Thomas Aquinas, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat by the grace of God. Dengan rahmat Tuhan, pada Undang-Undang Dasar suatu negara seperti pembukaan UUD 1945. Lalu yang ketiga, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara terjadi sebagai hasil perjanjian antara manusia dan individu. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara, untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara. Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Pendapat lain dikemukakan oleh G. Jelinek, yaitu terjadi negara dapat dilihat secara primer dan sekunder. Perkembangan negara secara primer membicarakan tentang bagaimana pertumbuhan negara mulai dari persekutuan atau kelompok masyarakat yang sederhana berkembang menjadi negara dan modern. Menurut Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan, yaitu persekutuan masyarakat, kerajaan, negara, dan demokrasi. Perkembangan negara secara sekunder
membicarakan tentang bagaimana bentuknya negara baru yang dihubungkan dengan masalah pengakuan. Jadi terpentinglah adalah negara muncul tidaknya negara baru tersebut adalah karena ada tidaknya pengakuan dari negara lain. Cukup sekian. 3. Oke, poin A, definisi bangsa dan negara. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis, dan bangsa dalam pengertian politis. 1. Bangsa dalam arti sosiologis, antropologis. Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup minoritas. Satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika Serikat terdiri dari bangsa Negro, bangsa Indian, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan lain-lainnya yang dahulunya merupakan kaum pendatang. Sebuah bangsa dapat pula tersebar di beberapa negara. Misalnya bangsa Arab tersebar di berbagai negara di sekitar Timur Tengah. Bangsa Yahudi terdapat di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Poin kedua, bangsa dalam arti politis. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik, yaitu negara. Jadi bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara, terciptalah yang namanya bangsa. Misalnya kemunculan bangsa Indonesia itu dalam arti politis. Setelah terciptanya negara Indonesia melalui pemahaman yang kurang lebih sama, bangsa pada dasarnya memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian kebudayaan dan bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat itu merupakan suatu persekutuan hidup berdiri sendiri yang merasa satu kesatuan dalam hal ras, religi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Mereka yang tergabung dalam cultural unity mungkin merupakan persekutuan yang mayoritas atau minoritas. Sebuah political unity mungkin berbeda corak dan latar belakang kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa dalam pengertian politik. Para anggota political unity berdiri di suatu daerah yang disebut suatu wilayah yang sama, yang merupakan satu pemerintahan serta tunduk pada kekuasaan tertinggi. Bersatunya mereka berdasarkan pada unsur etik. Poin B, fungsi negara. Fungsi pertahanan yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara, yaitu yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal ataupun eksternal. Contohnya adalah TNI menjaga perbatasan negara. Poin kedua, fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh, setiap orang yang melakukan tindak kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Poin ketiga ada fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Poin terakhir, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.
Sifat negara yang pertama memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Hak negara ini memiliki sifat ilegal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Pemaksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik. Yang kedua, monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan banyak orang. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, totalitas. Semua hal dapat pengecualian menjadi wewenang negara. Unsur-unsur terbentuknya negara. Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat. Hal di atas disebut unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dapat meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara ilegal. Monopoli artinya memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Mencakup semuanya artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Macam-macam bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Terus yang kedua ada negara frekuensi. Kedaulatan negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintahan federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Itu definisi dari negara federasi. Terus negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk negara serikat. Salah satu contoh bentuk negara federasi yaitu Amerika Serikat. Yang ketiga ada negara konfederasi. Bentuk negara konfederasi itu bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Masalah yang ada dalam negeri yang bergabung dalam sebuah konfederasi tidak boleh dicampur dengan kepentingan bersama dalam negara yang melakukan konfederasi. Dulu Malaysia dan Singapura pernah menjalin kerjasama dan bergabung menjadi negara konfederasi karena adanya politik luar negeri yang terjadi di Indonesia masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sekian presentasi kita. Kesimpulannya yaitu tujuan diadakannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan pendidikan kewarganegaraan. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Saran saya, pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu untuk lebih mengefisienkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Pendidikan kewarganegaraan dinilai masih kurang dengan pembelajaran yang hanya diadakan 1 kali dalam 1 minggu. Sebaiknya pembelajaran lebih diefektifkan lagi. Masyarakat juga harus lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Harus dapat memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi sebatas teori di dalam kelas saja.